YouTube channel Patricia Gao dan juga first of all kembali lagi bersama hamba udara Gilbert Ignatius. สวัสดีครับ สวัสดีไหมครับ ขอบคุณนะครับ ครับผมป้าครับ Jadi hari ini kita akan membicarakan masih dari hamba udara tentang udara-udara dan aviation. Ya, Selalu loh hamba ini. ya iyalah Nek. Kan emang lo doang yang bikin video sama gue juga bikin video dengan hamba lu kan kita gak bisa ya. Ya kan, tapi anyway, jadi kemarin ini kita pergi ke suatu tempat dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan aku menemukan satu celah bahwa belum ada yang membicarakan tentang ini. Jadi waktu itu kita lagi santai-santai terus biasa cerita, iya gue tuh ke jungle loh, gini. Lah lu ngapain ke jungle? Lah jadi pramugara itu Nek juga ada jungle survivalnya. Padahal kan orang-orang selalu mikir ya, underestimate pramugara dan pramugari. Betul. Pramugara-pramugari mah cuma kerjaannya apa namanya, coffee, tea, or milk. Beneran chicken or beef ya kan? Or gundi-gundi. Ember. Tapi ternyata setelah lo interview nih, terus dan lo diterima, itu tuh masih ada sesi trainingnya. Karena Gilbert Ignatius, as you all know yang mungkin sudah menonton, kalian tahu bahwa dia sudah pernah di maskapai domestik dan juga internasional. Gue penasaran apa bedanya trainingan antara domestik dan internasional. Lo mau mulai internasional atau domestik? Gue mulai hari ini dengan domestik, tapi gue punya challenge. Gue suka men-challenge diri gue sendiri. Apa sih? Untuk vlog kali ini, gue bakal bikin sesuatu yang spesial. Gue akan berbicara dengan suara gue pada saat gue terbang. Jadi ini detik-detik ngondek terakhir ya, jadi tolong dinikmati ngondek-ngondeknya. Karena berikutnya begitu gue bercerita, gue akan mulai dengan suara. Jadi gini, pada saat gue terbang dulu di domestik, pelatihannya itu beda banget sama internasional. Kenapa suara lo harus berubah? Karena kan banyak banget yang penasaran kan, apakah kalau saya Gilbert tuh kalau terbang suaranya kayak gimana, apakah cempreng kayak gini juga atau enggak, ya kan? Dan juga karena gue bakal ngebahas domestik, ya kan? Ada sesi-sesi dimana itu setengah militer. Jadi nggak mungkin dong gue kalau diri secara militer, suara gue kayak gini, kayak Putri Ayu, ya kan? Oh iya, ya ampun. Bonus Putri step up Ayu the Saraswati game. Indonesia kali ah. Ember and Bali ya, oh my favorite. Nanti baru tutup ini. Maaf ini bantal iler, ganggu. Tahapannya tuh gimana sih? Kan yang pertama kita bikin apa CV, terus kirim foto juga harus yang benar. Juga maksudnya dari fotonya aja kayak lu make upnya, dari rambutnya itu juga harus benar kan? Yang maksudnya yang gue udah pernah dengar dari lo sendiri nih. Jadi gimana Ibu proses rekrutmennya? Ini kan sebelum pelatihan jungle survival, jadi masih boleh ngondek ya. Jadi pada saat proses rekrutmen waktu itu aku tahun 2015 di bulan Januari itu aku apply untuk Citylink Indonesia, a member of Garuda Indonesia. Seperti itu, walaupun mereka sudah spin off, tetapi semua proses rekrutmennya itu masih mengikuti persis sama dengan Garuda Indonesia. Jadi dari kita yang walk-in interview, kita datang ke Menara Civicon di Sleepy, kita drop CV, lalu di situ kita ada proses di mana tinggi badan dan berat badan, di mana dia juga jadi pertanyaan banyak banget buat teman-teman. Untuk laki-laki tinggi badan kalian itu minimal 170 cm. Kalau untuk perempuan itu 160 cm. Tetapi kalau kalian mau tahu berat badan kalian itu ideal atau enggak, berat badan ideal tuh bukan berarti yang kutilah itu ideal. No, yang sintal kayak gini juga belum tentu overweight. Ini bukan membela diri loh kan? Oh iya kita yang aja Bang. Iya kan? Jadi tinggi badan kalian untuk laki-laki itu dikurangi 100. Kenapa 100 gue juga nggak tahu, tapi itu adalah patokan yang dipakai untuk mostly semua airlines yang ada di Indonesia. Oke. Jadi untuk laki-laki dipotong 100 dari tinggi badan, untuk perempuan dipotong 110 dari tinggi badan. Dimana masih ada kebijakan untuk kalian boleh lebih 2 kilo atau kurang 2 kilo dari itu. Oh begitu. Iya, masih ada kebijakannya. Setelah kamu udah tes tinggi badan berat badan, kamu ketemu dengan user interview, which is
kalian akan ada panelis mereka ini mereka adalah Deputy Chief of Cabin Crew, Corporate Officer, HR, dan juga tentunya Crew Culture Manager waktu itu. Di sini kamu bakal disuruh memperkenalkan diri kamu disuruh jalan, maju, mundur. Catwalk tuh, Say? Iya, semi catwalk. Seperti yang gue kasih tahu. Kalau saya jalannya cabin crew beda sama jalannya orang di darat. Iya, nah buat kalian yang mau tahu langsung aja ada di linknya di bawah ya. Ini adalah di YouTube pada saat kita di Doha. Lalu apakah ada buah salak dilempar? Bukan dilempar sih, buah salak ditaruh di lantai. Kalian harus ambil itu. Ambil itu, pindahkan ke tempat yang lainnya. Itu picking something, jadi kayak membaca gerak-gerik tubuh kita. Lalu kalian disuruh berputar dan kalian disuruh duduk. Oh wow. Setelah itu, kalau memang kalian diterima, kalian akan melanjutkan ke English test. English test which is very simple, don't worry about it. Lalu kalian akan lanjut ke psikotes. Psikotesnya cukup rumit, banyak yang gugur di psikotes. Banyak banget, dan psikotes itu sangat-sangat melelahkan. Aku ingat banget, aku datang ke Citycon itu jam 3 sore, aku baru selesai psikotes itu jam 9 malam. Ya memang Indonesia walaupun airlines memang ada karet-karetnya sih, Citylink itu aku juga nggak ngerti kenapa. Ini aku kasih bocoran dikit ya. Pohon, yang tahu-tahu tes psikotes itu ada yang menggambar pohon, sebuah pohon. Hitung cepat, seperti itu. Itu kayak basic psikotes gak sih? Basic psikotes. Yang kayak misalnya kadang-kadang kalau misalnya pada saat kita SMP, SMA gitu kadang disuruh nih tes psikotes gitu. Iya, tapi ini lebih parah, agak lebih dalam lagi. Oh iya. Ketentuannya sebenarnya kalian masuk atau enggak itu dinilainya itu pada saat kalian menggambar pohon itu. Karena itu benar-benar menggambarkan pribadi kalian itu pribadi yang seperti apa. Wow. Pesimistik, optimistik, oportunis. Itu terlihat semua dari gambaran pohon itu. Jadi sebenarnya gini, pada saat Allah sudah diiyakan, belum tentu pada saat psikotes lu akan lulus, lu akan diberhentikan atau lu akan melanjutkan lagi atau gimana? Masih banyak lagi stepnya. Setelah gitu? psikotes, iya. Stepnya itu ada 6 atau 7 step untuk menjadi seorang awak kabin. Bukan jadi seorang awak kabin, untuk diterima menjadi calon awak kabin. Bentar, masih calon? Calon. Masih calon, itu udah 7 tes itu masih calon? Masih calon. Itu masih calon. Apalagi nih? Lalu setelah psikotes, kalian akan ada yang namanya background check. Background check itu kalian akan melakukan yang namanya tes narkoba. Lalu kalian juga akan melakukan background check dari akte lahir ibu, akte lahir ayah. Kalau kalian harus dibuat pohon keluarga, nama ayah, nama ibu, anak, kakak, adik, saudara, siapapun itu mesti di bawah sampai ke diri kalian. Itu dijelaskan semuanya. SKCK, surat keterangan catatan kriminal dari kepolisian yang harus valid, itu harus kalian buat, dan itu diserahkan ke bagian background check oleh PT Garuda Indonesia. Itu ada di GMF kalau nggak salah, pokoknya di airport Soekarno-Hatta. Belum selesai juga sampai di situ. Karena lulus dari situ, maka kalian akan melanjutkan dengan tahap terakhir, yaitu disebut pantuhir atau pemantauan terakhir. Di sini kalian akan diinterview langsung oleh Vice President. Waktu itu kebetulan Vice President aku itu masih Bapak Albert Burhan. Jadi beliau langsung yang pas ke interview. Karena memang banyak sih Vice President lainnya juga. Waktu itu memang randomly di pick akan ada satu Vice President atau CEO yang akan menginterview kalian langsung di situ. Lulus dari situ, tunggu hasilnya lagi. Proses interview kurang lebih dari satu tahap ke tahap lain itu akan diberikan jawabannya 1 minggu waktunya. Jadi tes psikotes seminggu kemudian, tes ini seminggu kemudian, tes ini seminggu kemudian. Jadi lo bilang kan sekitar 7 tahapan, berarti 7 minggu dong? Kurang lebih ya. Dari November aku interview, masuknya itu tanggal 15 Januari. Akhirnya nih, selamat Gilbert, kamu masuk di dalam keluarga ini menjadi calon cabin crew. Betul, ini secara administratif ya. Iya. Belum secara kenegaraan. Hah? Karena Apalagi, secara kenegaraan lagi kamu harus punya yang namanya second class medical. Kamu harus melakukan medical check up, walaupun lu fit secara medical di lab-lab yang kalian tahu, kalian juga harus fit secara Balkespen, Balai Kesehatan Penerbangan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Republik Indonesia Nomor 121 yang menyebutkan bahwa seorang awak kabin atau awak pesawat wajib memiliki sertifikasi medical check up, second class medical check up fit to fly with notes of limitation. Tapi emang dengan Balai Kesehatan Penerbangan itu seketat itu? lebih ketat daripada lab apapun juga.
Seriously? Lebih ketat daripada airlines luar negeri. Wow, tepuk tangan untuk Para pramugari Indonesia. wow, karena kan mohon maaf nih ya, karena walaupun gue Indonesia, gue tahu bahwa kalau di Indonesia suka yang kayak ya udahlah gitu loh. Balkes Pen doesn't let you go that way, darling. Karena di Indonesia itu jujur kalau buat kesehatan kecakapan, bukan cakep ya, kecakapan awak kabinet, kelaikan terbang awak kabinet itu sangat-sangat tinggi. Kita medical check up setiap 10 bulan sekali. Wow. Begitu mata plus langsung unfit to fly, tidak bisa terbang lagi seumur hidup. Hah? Yes. Mata plus say. Berarti itu kan biasanya agak tua gitu dong? Ya sudah agak tahu berarti sudah, kalau mata sudah plus berarti sudah unfit to fly. Kalau bisa gigi bolong, kalau di penerbangan luar negeri nggak apa-apa, lewat masih fit to fly. Kalau di Indonesia nggak boleh? Nggak boleh, gigi semua harus ditambal karena gigi harus dibersihkan sebelum kalian medical check up. Ada darah kolesterol sedikit, unfit to fly, kalian harus recheck lagi medical kalian. Wow, jadi somehow mau nggak mau mereka harus hidup sehat gak sih? Kita harus hidup sehat dan biasanya memang kita curangin sih Nek. Sebulan sebelum medical check up kita hidup sehat tuh, minum obat kolesterol, minum wortel, jalan menuju Monas. Oke. Selanjutnya adalah Nah, akhirnya kalian resmi diterima nih. Wow, well, congratulations, selamat datang kalian batch 38 Citylink Indonesia 2015 waktu itu ya kan, kece ya kan, manja. Lalu inilah saat dimana kecantikan, ketampanan kalian tidak lagi dianggap. bukan udah selesai? Udah saya belum apa-apa. Itu belum training, Say? Belum training, Say. Ya Allah, itu baru tes ya, Say. Itu Iya. baru tes. Baru tanda tangan kontrak diterima menjadi calon awak kabin atau di belakangnya siswa awak kabin. Jadi itu pada saat training lu udah digaji belum? Gaji training 2 juta per bulan. Transportasi mungkin ya? Iya, kayak uang jajan. Kan uang jajan. beberapa juga teman-teman dari daerah yang Ah. mesti ngekos di Kosambi seperti itu. Dan kita memang training di Kosambi di GITC, Garuda Indonesia Training Center. Selanjutnya trainingnya gimana? Nah, setelah kamu diterima menjadi calon awak kabin atau calon siswa awak kabin, hari pertama itu kita dikumpulin di Garuda Indonesia Training Center di GITC di Kosambi. Lalu kita dikasih list nih. Kita akan menjalani yang namanya ada istilahnya samapta atau something, tapi biasanya kita sebutnya sebagai jungle survival. Berapa hari, Nek? Dikasih taunya 3 hari 2 malam. Kenyataannya 4 hari 3 malam. Karena Nggak tahu, kita bener nggak tahu kenapa. Jadi mereka randomly ya 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, kita nggak pernah tahu. Kalau dilihat tim kalian udah cukup solid di 3 hari 2 malam, kalian akan dikirim pulang. Tapi kalau dilihat ya kalian masih membutuhkan suatu tambahan training, maka kalian akan diperpanjang menjadi 4 hari 3 malam. Di sini sedikit berbeda dengan pramugari atau pramugari Garuda, karena kalau mereka tuh 7 hari 5 malam, 7 hari 6 malam, aku nggak ngerti. Cuma yang pasti mereka di malam pertama atau malam terakhir itu mereka ditaruh di hotel. Kalau Citylink karena budget airlines ya, murni hutan, Say. ya Allah, Nek. Kayak semacam Murni. tentara-tentara gitu, Say. Pure army. Yang latih kita tuh army dari TNI Angkatan Laut atau Angkatan Darat, aku lupa. Yang pasti dibawa ke Waduk Jatiluhur. Di Waduk Jatiluhur itu kalian cuma boleh bawa kayak contohnya bawa baju 3 piece, celana berapa piece, alat mandi juga seadanya doang. Karena basically sebenarnya juga gue gak mandi selama 4 hari 3 malam itu, gue cuma mandi di hari terakhir doang, gue ingat banget. Itu parah banget yang dari awal kan gue masih pengen, gue ya Allah masih banget banget deh. Itu mesti Jadi waktu itu kan gue tuh sempat berhenti di jalan tol gitu kan. Di jalan tol itu gue akhirnya dikasih kesempatan buat beli Starbucks. Gue beli Starbucks segelas, akhirnya gue masih enak-enak minum Starbucks tuh, Bo. Gue masih enak minum Starbucks. Masih Bo ya? Masih Bo. Iya. Gue enak-enak minum Starbucks di bus gitu, tiba-tiba berhenti kan. Udah berhenti. Oh, udah nyampe. Oh, bawa ransel dong. Gue bawa ransel gue dong. Dibentak sama arminya. Siapa suruh kalian berdiri? Jangan jongkok. Dari Starbucks, Say? Bukan dari tempat udah nyampe di Waduk Jatiluhur, gue masih pegang gelas Starbucks gue. Udah deh, Nek, lu gak usah capek-capek. Gue tuh ngeliat tuh capek. Beneran deh, capek dia tenggorokan Eike. Capek nasihatin dia begitu satu laki. Udah deh, Nek, suara-suara lu aja biasa. Kita dibentak kayak, siapa suruh kalian berdiri? Jangan jongkok. Bo, itu bawa ransel berat ya, beratnya seguguk-guguk ya. Itu gue jalan jongkok kelilingin tuh lapangan berkali-kali. Abis itu naik ferry itu dibawa ke satu pulau, dan pulau itu ada bukitnya gitu juga, nancap bukitnya jongkok. Terus
udah gitu akhirnya dikasih makan siang. Oh, ini masih dikasih makanan biasa nih, kasih makanan biasa. Ada gini. Ya, pakai piring loh. Dikasih nasinya kayak ya ampun Tuhan, nasinya peraknya perak banget. Kayak gue mendingan nggak dikasih makan daripada disuruh makan. Separah itu. Itu pakai bakul termos, tau kan bakul termos yang biru atau merah zaman bahla yang buat pakai es batu. Ember. Itu nasi segitu per grup. Dan otomatis kita kan udah mikir ya, kita kan takut ke toilet atau gimana, jadi kita nggak mau makan banyak dong. Dan nasi itu harus habis. Itu harus habis. Lu nggak bisa makan sekenyang lu nggak. Lu harus habis. Kalau nggak habis, ketua grupnya harus bagi lagi nasinya ke semua anggota grup. Makanya depan-depan gini. Mulai makan. 10 hitungan. 10, 9, 8. Makan tuh nggak dikunyah langsung blok. Wah, 10 detik lo harus habisin semuanya. Habisin semuanya, nggak boleh ada sisa. 10 detik habis. Ya, lu nggak habis nih makanan bekas lu nih, harus gue makan. Temen di depannya yang makan, dan lo nya push up 10 kali di saat itu juga langsung. What for? Gue nggak ngerti, jujur gue nggak ngerti. Di saat itu gue nggak ngerti kenapa sih musik kayak gini. Oke, selanjutnya adalah lo tidur bukan di ranjang, bukan di apa-apa, tapi lu dibikin di tenda minimum. You know what is tenda minimum? Tenda minimum adalah lo dikasih kayak papan triplek, tipis, nggak beralas apa-apa. Iya. Itu di samping kiri karena lo kuburan, Nek. Aduh, Jong, jadi ini bukan kayak camping yang kayak kita naik gunung gitu, enggak? Cuma glamping, Nek, glamour camping. Oh, ini enggak? Nek, ini jungle survival. Literally. Terus lu kasih triplek ini nggak beralaskan, yang pasti masih ada besar-besar kayunya ya. Lu taruh itu dekat serumput di sebelah kuburan yang bisa lu bikin tenda. Tendanya pun juga cuma terpal sama bambu, batang bambu lu bikin gitu doang tuh, lu tutupin deh tuh. Udah, nikmatin aja tidur lu di situ. Satu tenda 4 orang. Kecil sempit, ya namanya bawa kaki, bawa ketek, udah deh ya, lupakan. Lu meriung di situ. Ya lo nggak sampai kuburan juga, ya lemo. And nevertheless, apa? Kalian nggak pakai baju yang kayak gini atau tipis, dan itu gue banyak banget rashes because gue tuh adalah orang yang nggak bisa toleransi panas. I will have a heat rash. Dan itu gue harus double bajunya dengan baju army, baju tentara, which is baju tentara yang tebel. Oh, itu panas banget. Panas banget, cara tentara yang tebel, plus sepatu tentara yang ujungnya itu tuh kayu yang sakit keras itu loh, yang sepatu tentara tahu kan kalian, ada jiggle-nya itu yang keras banget, yang gitu kaki gue tuh gue berdarah. Bukan Doc Martens ya, Wak? Ya Allah, Nek, Doc Martens mah keren banget. Ini yang ya Allah, nyambit anjing juga mati. Ya Allah, Wak. Benar, itu parah banget. Berat gak? Berat dan itu basah. Karena kita ada juga sesi dimana kita dicemplungin ke waduk basah pakai baju itu. Dan itu belum yang paling buruk. Yang lebih buruknya lagi, gue nggak bohong nih, gue masih ingat banget. Kita dikasih aqua gelas. Dan gelasnya itu nggak boleh dibuang, gelas itu harus disimpan sama kita. Gelas apa? Gue botol. Aqua gelas. Ini gelasnya ini nggak boleh dibuang, taruh di kantong, dibanyak-banyak taruh lo. Walaupun udah nyebur ke waduk tuh, udah nyebur ke kali, itu gelas bakal lupa kali buat minum. Jadi lu kalau seandainya dikasih aqua tuh, dikasih aqua yang gede, lu tuang sendiri minum situ. Jadi itu 4 hari pakai aqua gelas yang kotor itu. Boro-boro pakai Stoyo Starbucks kita, lumayan cantik. Iya, Stoyo udah 2020 kayak. Iya, makanya itu parah banget, itu mesti pakai gituan ya. Terus? Dan perempuan kurang bijak ini, laki-laki kurang bijak ini di hari itu setelah dia minum aqua, dia buang langsung. Karena gue pikir emang gak boleh dipakai lagi kan, kan nggak BPA free, hello gitu kan. Akhirnya kebuang, nggak punya gelas lah gue, ya kan. Gue capek nanti jujur. Kayak niat banget itu ngomong kayak lakinya tuh niat banget. Oke, lanjut, gak apa. Akhirnya diajarin juga cara ngebunuh ular. Lo harus makan ular yang mana, makan ular yang mana. Iya. Lo tangkep? Ditangkepin sih udah. Oh, jadi dibantu ditangkepin sama mereka? Udah dikandangin, tapi cuma sekali doang. Nggak sama 4 hari makan ular juga, Wak. Lo masak ular itu? Iya, kita masak. Diajarin bunuh, diajarin ngulitin, itu diajarin semua. Tapi itu basic survival. Itu basic, say. Karena basically kita berpikirnya gini loh, kalau misalnya suatu waktu pesawat itu crash di hutan, manusia itu bisa bertahan tanpa air maksimal tuh 24 jam. Itu adalah kondisi manusia sehat, bukan manusia yang udah sakit atau apa gitu ya. Manusia sehat tuh 24 jam bisa bertahan tanpa air. Manusia tanpa makanan tuh bisa bertahan, let's say kurang lebih tanpa makanan ya, itu bisa bertahan kayak 1-2 minggu. Jadi kasih tahu ular mana yang boleh makan, ular mana yang nggak boleh makan. Contohnya ular yang berwarna cerah boleh dimakan. Ya jelas kalau kobra kepala udah begini mau lu makan udah dimakan nih, itu namanya dimati kan. Oh ya Allah. Terus kayak
kayak daun mana yang boleh dimakan, daun mana yang nggak boleh dimakan. Terus kalau buah mana yang boleh dimakan, buah mana yang nggak boleh dimakan. Sebenarnya gue kayak kali itu bergejolak kalau perut gue. Bentar ya, Nek. Cut dulu bentar. Panas banget ini basah baju gue. Gak apa-apa, gini aja, santuy aja. Padahal yang nasihatnya kental loh. Enggak, karena juga itu dibuka jendelanya, jadi supaya natural light gitu. Overheating badan gue udah. Selanjutnya kita akan ke next video. Itu anak perempuan, gue lupa namanya siapa, gue nggak inget ya. Dia nyambit sarang tawon, Nek. Dia dikejar tawon sesarang-sarang, palanya bengkak. Iya, gue tau muka gue emang udah kayak jurit, tapi bukan berarti gue juritnya ya. Pas lagi jalan gitu, benar kejadian, Nek. Gue sambit, Nek, pakai batu.